Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan makanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pola makan yang salah, program diet yang ekstrim, bulimia atau memuntahkan makanan dengan sengaja, gaya hidup yang tidak teratur, terus memakan makanan dengan zat aditif berbahaya, bisa juga karena mengkonsumsi makanan yang tidak bernutrisi atau makanan yang tidak higienis, ataupun bisa karena proses pemasakan dan penyimpanan makanan yang salah. Berikut Bapak akan membahas mengenai beberapa gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada sariawan. Sariawan ini merupakan gangguan di mana terjadi luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Sariawan disebabkan oleh luka tergigit, bisa karena mengkonsumsi makanan atau minuman panas, kekurangan vitamin C dan zat besi, bisa juga karena alergi, bisa juga karena kondisi tubuh yang tidak fit, ataupun bisa karena kurangnya menjaga kebersihan mulut. Untuk gangguan yang kedua ada gastritis. Gastritis ini merupakan gangguan di mana terjadi peradangan pada mukosa lambung. Gejalanya biasanya eh, nyeri di ulu hati, terus terjadi mual atau muntah, tidak nafsu makan, perut kembung, ya, terus berat badan turun, dan perih pada perut bagian atas. Gangguan gastritis ini biasanya disebabkan oleh iritasi, oleh infeksi mikroorganisme, terus bisa juga karena pola makan yang tidak teratur, bisa karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu, bisa karena mengkonsumsi alkohol, ya bisa juga karena stres. Itu untuk gangguan gastritis. Untuk selanjutnya ada ulkus peptikum atau tukak lambung. Gangguan ini di mana terjadinya luka pada dinding lambung. Ya, penyebabnya karena adanya infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Ya, jadi bakteri ini hidup berkoloni dan menginfeksi lapisan mukosa lambung sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung, menyebabkan terjadinya peradangan hebat pada lambung atau pada tukak lambung. Nah, kalau misalnya gastritis tidak ditangani, ini bisa menyebabkan ulkus peptikum atau tukak lambung. Jadi nyambung ya dengan gangguan gastritis. Untuk selanjutnya ada parositis atau disebut juga gondongan atau mumps. Ini parositis ini merupakan gangguan pembengkakan kelenjar ludah atau kelenjar saliva pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Bisa kalian lihat pada gambar. Dan parositis ini merupakan penyakit nular. Kenapa? Karena parositis ini disebabkan oleh virus paramyxovirus. Ya, jadi yang menyebabkan kelenjar ludah bengkak seperti itu. Itu untuk gangguan parositis. Untuk selanjutnya ada appendicitis. Appendicitis ini merupakan gangguan peradangan atau infeksi pada umbai cacing atau appendix. Appendicitis ini bisa terjadi karena adanya peritonitis, yaitu peradangan pada selaput perut, dan shock ketika umbai cacing yang terinfeksi hancur. Jika dibiarkan, appendicitis ini dapat menyebabkan kematian. Tetapi jika appendicitis ini belum parah, maka appendicitis ini dapat sembuh tanpa perawatan. Namun sebagian besar biasanya memerlukan laparotomi atau pemotongan umbai cacing yang terinfeksi. Itu untuk gangguan appendicitis. Selanjutnya ada konstipasi atau sembelit. Ini
merupakan gangguan di mana terjadinya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar, menyebabkan feses menjadi kering dan keras sehingga feses sulit dikeluarkan. Konstipasi ini penyebabnya biasanya sering menahan buang air besar, perasaan takut dan cemas, terus banyak mengkonsumsi daging, kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat, sehingga terjadinya susah buang air besar. Untuk penyakit selanjutnya ada serostomia. Ini merupakan penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah atau air liur. Seperti pada gambar terlihat, ini merupakan gangguan serostomia. Penyebabnya gangguan pada pusat lidah, terus terjadi gangguan pada saraf pembawa rangsang ludah, ataupun karena perubahan komposisi far elektrolit air ludah itu sendiri. Gejalanya biasanya mulut sangat kering, terus makanan tidak bisa tercerna dengan baik karena kurangnya air ludah atau air liur. Untuk penyakit yang terakhir itu ada diare. Ini merupakan gangguan atau penyakit berupa feses berubah menjadi encer atau cair. Biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Diare bisa disebabkan karena adanya infeksi mikroorganisme, ya bisa karena bakteri atau protozoa dari makanan yang terbawa masuk, ya. Terus bisa juga karena alergi oleh salah satu gula, ya bisa dari fruktosa atau laktosa, bisa juga karena kelebihan vitamin C ataupun karena mengkonsumsi alkohol dan buah-buahan tertentu. Jika diare tidak diobati, bisa terjadi diare kronis dan ini bisa menyebabkan dehidrasi, bahkan menyebabkan kematian. Itu mungkin untuk beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan makanan. Bapak akan memberikan tugas buat kalian karena gangguan pada sistem pencernaan itu banyak, sehingga tugas yang pertama ini ada 10 gangguan sistem pencernaan makanan. Kalian cari pengertian, kalian jelaskan dari mulai penyebab, akibat atau gejalanya. Yang pertama ada vomitus, yang kedua obstipasi, yang ketiga flatus, yang keempat pankreasitis, yang kelima malnutrisi, yang keenam malabsorpsi, ketujuh peritonitis, kedelapan kolik abdomen, 9 gastroenteritis, dan 10 karies gigi. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya ada teknologi sistem pencernaan makanan. Teknologi sistem pencernaan makanan ini adalah peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menangani gangguan sistem pencernaan makanan. Teknologi sistem pencernaan makanan itu diantaranya adalah ada feeding tube, stomach tube, rectal tube, dan endoskop. Untuk endoskop sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada gastroskop, sigmoidoskop, duodenoskop, kolonoskop, anoskop, dan protoskop. Eh, ini pengertian dari teknologi pencernaan makanan ini menjadi tugas yang kedua. Jadi jelaskan peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menangani gangguan pencernaan makanan. Nah, ada 10 yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kalian pada tugas kedua ini sama mencari pengertian, menjelaskan apa itu fungsinya buat apa dari 10 alat yang digunakan untuk memeriksa dan menangani gangguan sistem pencernaan makanan. Nah, itu mungkin untuk tugas yang kedua. Untuk selanjutnya Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, semangat dalam melakukan jalan jarak jauh. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan hubungi Bapak via WA atau Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.